Kita ke nomor 5 dulu, membuat schedule pertemuan dan mengirim link dengan meeting ID dan password. Nah, kita kembali ke websitenya Zoom. Kemudian kita klik link schedule a meeting. Nah, di sini topiknya mengenai apa? Kita contohkan misalnya pertemuan info grafis seminar. Di sini ada deskripsi. Ini menjelaskan tentang apa topik tersebut, bisa diisi bisa tidak. Kemudian when ini kapan meeting ini akan dimulai. Kita contohkan yaitu sekarang tanggal 8. Contoh pukul 1 ya. 1 siang. Nah, jadi walaupun sekarang sudah lewat waktunya, tidak masalah kita membuat jadwal meeting ini, bisa backdate, back time gitu ya. Yang penting kita mau coba tutorialnya dulu. Kalau kita mau bikin untuk jam 2, tinggal ganti saja jam 2 seperti itu. Kalau mau bikin untuk tanggal besok, tinggal ganti tanggal besok, tanggal 9 seperti itu ya. Nah, ini kita buat tanggal hari ini saja karena kita mau coba hari ini. Di sini ada durasi. Itu maksudnya berapa lama meeting ini berlangsung. Satuannya adalah jam, jadi 1 jam berapa menit. Nah, karena kita pakai Zoom yang gratis, maka maksimal hanya bisa 40 menit. Ada limit dari Zoom. Tapi kalau kita mau bikin tanpa ada limit, kita bisa mengupgrade dan membayar biaya upgrade-nya kurang lebih sekitar Rp300.000 menggunakan kartu kredit seperti itu. Ini kurang lebih $12 per bulan ya, dan itu hanya dibayar per bulan. Kalau mau perpanjang, nanti kartu kredit kita akan kecas otomatis seperti itu tagihannya. Kita lanjut. Di bawah ini ada time zone, ini udah otomatis, tidak usah dirubah. Kemudian di bawahnya lagi ada meeting ID. Ini apakah mau personal meeting, artinya ID yang digunakan itu terus 932. Jadi ketika orang mau login atau mau join, dia bisa menggunakan personal meeting ID yang ini saja terus, atau mau di-generate secara otomatis. Jadi angka-angka yang tadinya ini di-generate acak gitu. Ini setiap mau meeting angkanya berubah-ubah, berbeda-beda seperti itu ya. Kemudian di sini ada meeting password, yaitu ketika mau join meeting ini wajib mengisi password yang kita tentukan di sini. Contoh misalnya passwordnya 1234, jadi partisipan harus mengisi passwordnya 1234. Kemudian di sini ada video. Ini maksudnya ketika ini kita off, pada bagian ini kita off, maka tidak muncul gambar kita, video kita, khusus host. Tapi ketika kita on, maka kita juga akan muncul video kita. Begitu pula dengan partisipan. Jika partisipan kita bikin off, maka partisipan tersebut tidak akan bisa memunculkan video dia, gambar dia. Ketika kita ke on, maka partisipan tersebut boleh memunculkan mukanya atau videonya gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada meeting options.
di sini maksudnya enable join before host. Itu maksudnya ketika meeting ini sudah dimulai dengan waktu yang sudah kita tentukan, ketika ini di checklist, maka partisipan itu bisa join tanpa harus ada host. Nah, jadi hostnya nyusul seperti itu. Bisa dengan cara men-checklist ini. Kalau kita tidak checklist, maka partisipan tidak akan bisa masuk sebelum hostnya masuk dulu gitu. Jadi harus host dulu yang masuk, baru partisipan yang masuk. Tapi kalau kita checklist, partisipan bisa masuk tanpa host masuk terlebih dahulu. Jadi hostnya bisa masuk belakangan walaupun meeting sudah dimulai dengan partisipan yang sudah masuk duluan, seperti itu ya. Gitu. Selanjutnya ini ada mute partisipan upon entry. Ini jika kita checklist, maka ketika partisipan masuk, dia otomatis termute. Artinya mikrofonnya tidak berfungsi ketika dia otomatis masuk. Karena kita setting ini mute partisipan. Jadi ketika partisipan mau masuk, dia udah otomatis mute gitu, mikrofonnya tidak aktif. Tapi ketika ini tidak kita checklist, nah maka secara otomatis dia mikrofonnya aktif gitu ya. Tujuannya entah apa, ketika kita mute, dia sedang di luar atau sedang berisik, tiba-tiba dia join meeting kita, maka akan terganggu dengan meeting kita karena dia lupa meng-unmute. Seperti itu. Jadi ini sepertinya penting kita checklist supaya ketika dia join, dia sedang ada dalam tempat kebisingan, dia otomatis tidak terdengar oleh partisipan lain gitu. Selanjutnya di sini ada enable waiting room. Nah, jadi ketika ini di checklist, kemudian meeting ini dijalankan, di start, dan ada partisipan yang mau masuk, dia tidak bisa langsung melihat atau menjoin meeting tersebut gitu. Dia masuk ke dalam waiting room. Artinya host harus men-checklist atau mengizinkan dia masuk ke dalam meeting kita. Seperti itu. Itu menyangkut pertanyaan nomor 6. Jadi nomor 7. Jadi ketika ini tidak di checklist, maka partisipan langsung bisa mengikuti meeting tersebut tanpa harus host meng-approve dia masuk ke dalam meeting. Jadi kalau kita checklist, artinya kita harus meng-approve dia untuk masuk ke dalam meeting kita. Nah, selanjutnya di sini ada record meeting automatically. Jadi ketika kita checklist, setiap meeting yang kita lakukan maka akan otomatis merekam secara otomatis ke dalam lokal komputer hard disk kita gitu ya. Kalau kita tidak checklist, maka kita tidak rekaman itu tidak akan kita tidak bisa merekam secara otomatis, tapi kita bisa merekam secara manual seperti itu. Nanti kita akan coba untuk merekamnya ya. Nah, sini kita sudah selesai kita setting. Jadi settingannya bagusnya itu ya seperti ini. Mungkin bisa dicatat, diingat ketika kita mau membuat sebuah meeting dalam Zoom, settingannya yang bagus itu seperti ini, yang elok gitu ya. Yang wajib, yang recommended. Selesai, kita klik tombol save. Nah, pertanyaan nomor 5, membuat schedule pertemuan dengan mengirim link. Kita sudah buat schedule pertemuan dan bagaimana cara mengirim link dengan meeting ID dan password.
Nah, kita tadi sudah save ya. Nah, sekarang linknya di mana dan passwordnya ada di mana. Nah, di sini bagian sini ada invite link. Inilah linknya, tinggal kita copy saja, copy invitation. Nah, tinggal klik tombol copy meeting, gitu. Di sini tertera topiknya apa, jam berapa, kemudian linknya, kemudian meeting ID-nya, dan passwordnya. Kita copy. Nah, baru kita sebarkan ke email bisa, ke WhatsApp juga bisa, seperti itu. Contoh, ke email, tinggal di paste, klik kanan, paste. Seperti itu. Jadi pertanyaan nomor 5 sudah kejawab.